Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati Allah, Bapak Ketua PDM kita, meskipun puasa badannya kelihatan masih segar sekali ini, beserta seluruh jajaran, Pak Ustadz Dr. M. Ridwan MPD, ketua-ketua cabang, belum, ini penyelenggara, Ketua LPCRPM Kota Surabaya beserta seluruh jajarannya, dan yang bersinergi menyelenggarakan acara ini Lazismu, LHKP dan LP UMKM. Bapak-bapak pimpinan cabang, yang pimpinan cabang atau yang mewakili angkat tangan, saya ingin absen. Pimpinan cabang, nggak ada 20 ini yang hadir nggih. Yang merasa pimpinan cabang, nah terima kasih. Yang pimpinan ranting angkat tangan, tambah banyak, alhamdulillah. Yang takmir masjid sisanya, nggak ada 170 ini. Pak Ketua, nggih, matur nuwun. Bapak-bapak sekalian, dan ada ibunya juga, panitia. Kami bersyukur hari ini bisa hadir meskipun undangannya dadak kemarin lusa, tapi alhamdulillah hari ini saya tidak ada acara. Jadi tadi sebelum zuhur sholat jenazah, setelah zuhur di Masjid Baitur Rahim ada jamaah kami, lantas ke makam ngantarkan. Lantas saya hari ini alhamdulillah sehat. Beberapa hari ini saya agak ngeliyeng karena tidurnya kurang, jadi sangat berpengaruh. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kalau kita itikaf semalaman penuh, itu rasanya meskipun tidur siangnya cukup itu nggak tergantikan. Maka kenapa dalang-dalang itu matinya nggak ada yang sampai tua-tua kan? Jangankan dalang, para sinetron, pemain-pemain sinetron yang kaya raya pun juga begitu. Tapi kita tidak tahu Nabi kita Muhammad SAW itu yang bangun malamnya luar biasa sehingga tubuhnya tetap masih sehat itu. Ini perlu dicari rahasianya begitu. Dan alhamdulillah saya hari ini semoga sampai akhir Ramadan ini bisa tetap fit, tidak terganggu tidurnya, dan juga bapak sekalian sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. LPCRPM tahun kemarin yang diceritakan sama Syekh Yahya ini mengadakan ARM Award, CRM Award, cabang ranting Masjid Award di Masjid Al Jihad Banjarmasin, Pak Ketua. Masjid Al Jihad Banjarmasin itu pernah 1 bulan dapat 700 juta. Jadi mainnya tidak seperti masjid sampean, hanya kaleng dijalankan dapat 100, 1 juta, enggak. Sudah pakai kiris, sudah pakai TikTok, sudah pakai YouTube, dan dari mana-mana itu yang namanya infak itu data. Yang dijual adalah kegiatan-kegiatan masjid bersama itu. Tapi kalau yang dipoto itu jumlah terawih makin hari makin berkemajuan, kira-kira ada nggak yang donasi lewat
bank, lewat kiris dan lain sebagainya? Ya tidak ada. Maka Al-Jihad itu sama dengan masjid kita di Al-Fatah Tulungagung, sekarang sudah diangkat oleh pusat menjadi masjid unggulan nasional. Jadi Al-Jihad itu sudah tidak ikut kompetisi lagi, Pak Ketua. Nah, Jawa Timur ini baru Al-Fatah Tulungagung menjadi unggulan daerah di Jawa Timur. SK-nya dari pusat, ada penasehatnya Ustadz Sa'ad, Ustadz Daklan Rais, termasuk saya dan Ketua Takmir yang dulu. Lantas pembinanya ada Ustadz Jamal, Ustadz Fathur Rahman, Ustadz Zainul, Pak Hidayatur Rahman, dan 3 orang dari PDM. Setelah itu yang menjadi CEO, bukan Ketua Takmir. Ben Ketua Takmir ku rodok napa? Rodok napa? Rodok keren gitu kan. CEO. Wah. Chief Executive Office. Namanya menjadi direktur utama. Nanti yang ke bawah itu umurnya, ini saya lihat kok sama dengan umur-umur saya ini. Atau ada banyak yang lebih tua dari saya mungkin. Gitu. Nah, yang sepuh-sepuh senior-senior ini di atas saja. Dewan Pembina dan Penasehat. Yang kerja anak-anak muda. Ben masjidnya menjadi masjid anak-anak muda. Jangan masjid menjadi anak-anak bocah tua. Kayak kerupuk saja bocah tua. Gitu. Nah, kalau tadi dipersoalkan sama Pak Yaya, ini sebelum saya lupa. Siapa yang masjidnya banyak jamaah anak-anak muda, AMM-nya IPM, NA, IMM, pemuda. Angkat tangan. Masjid nopo, Pak? Masjid At-Taqwa Pogot. Selain At-Taqwa Pogot ada lagi? Pundi? Masjid Mahfud Mulyorjo. Nah. Ada anak-anak muda yang jadi pengurus. Ada anak-anak muda yang jadi pengurus. Nah. Maka kadang-kadang takmir itu tanya, Pak Sultan bagaimana supaya mengundang anak-anak muda AMM itu di masjid? Loh, saya bukan takmir, sampean kok sampean tanya? Mestinya ya sampean yang takmir itu yang mesti menjawab pertanyaan saya yang belum saya tanyakan ini. Iya kan? Pertanyaan saya balik, Bapak-bapak. Anak-anak muda itu kita pernah ajak untuk brainstorming, rapat bersama, dikasih ruang. Ya apa caranya supaya CS-mu, geng-gengmu itu mencintai masjid, sabah masjid. Nopo sabah masjid itu? Gitu. Pernah anak-anak muda di bapak-bapak ajak ngomong begitu? Saya di Ponorogo ada 3 cabang, ketika itu kumpul di depan itu ada anak-anak muda IPM masih SMA gitu. Anak-anakku, kamu pernah diajak bapak-bapak ini ngobrol bagaimana memakmurkan masjid dan masjid itu bisa jadi makmur? Pak, sekarang generasi apa sih sekarang yang lagi in ini? Gen Z. Jenengan ini generasi apa? Enggak enak generasi kolonial begitu kan. Ada yang ngomong lagi generasi jadul, Pak Sultan, kita ini. Lah bagaimana mungkin? Ya kata Ali bin Abi Thalib, kita akan berpikir ke depan sesuai dengan otak kita yang sudah mulai. Nah, sampai yang ngomong sendiri loh ya. Ya nggak mungkin, ya mereka yang harus memungkinkan itu. Kalau ada masjid, universitas, UMP, sama dengan Ponorogo kan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo,
tapi ini Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sama anak-anak muda yang menjadi inspiratornya masjid. Kalau tidak salah, setiap malam minggu KP kampus memberi entah diskon 50% atau gratis 100% untuk anak-anak muda. Setelah ngopi diajak ke masjid. Gitu. Jadi ada tawar-tawarannya. Lah kalau anak-anak muda itu kita ajak ngomong, apa sih indikatornya, syarat-syaratnya agar kalian semua ini bisa di masjid? Oh, banyak nanti permintaan. Satu, masjid kita apa? Ada wifi. Selain wifi ada apa? Ada kafenya. Selain kafe ada apanya? Ada tempat ngejimnya. Nek sing tuwek-tuwek pun ngejim merotoli. Saya tadi setelah dari kuburan masih sempat ngejim. Ya endeng-endengan, karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu nggak ngejim, kalau jalan aja itu yang otot kaki, tapi otot tangan, otot punggung, otot perut itu kan tidak terini sama sekali. Jadi saya dipaksa oleh anak-anak setelah kena COVID itu harus ngejim, Pak, gitu kan. Karena untuk memulihkan otot-otot kita, begitu kan. Kalau dulu kan masih ngansu pakai apa itu? Nah, kerean itu kan sama dengan tali kita tarik atau kita angkat kan. Nah, sekarang kan cetek, begitu aja kan. Nggak pakai otot kita ini nggak hidup, gitu kan. Nah, dan anak-anak itu kalau pulang perlu dikasih amplop. Amplop nopo Pak Sultan? Amplop isinya berpikir keras untuk bisa memakmurkan masjid, bukan uang. Supaya itu dibaca ketika di rumah, ya Allah, begitu kan. Siapa imam-imamnya yang sudah anak-anak muda, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo yang lain 8, 9, 10, 11. Betul sampai nek nanti sopo yang imamnya nanti. Ini enggak, saya enggak tanya di sini, tanya teman-teman PJM sak Jember, saya tanya. Sama, siapa yang imam-imamnya anak-anak muda yang tangan 1, 2 masih lebih banyak Surabaya. Oh Surabaya Pak Sultan dilawan. Iya putra saya kan. Jember nggak mau Pak Sultan. Bapak-bapak yang senior ini diimami anak-anak muda. Lo mosok aku diimami arek sik. Kate ngomong sik kepet tuh gak enak gitu kan nggih. Arek-arek dolong akil balik begitu kan. Lah terus kapan regenerasi kita ini? Pak Ketua ini nggak mungkin akan jadi ketua 10 periode begitu. Mungkin mboten, maksimal 2 periode. Gitu. Jenengan jadi ketua takmir 10 periode tak? Seumur hidup tak? Setelah sampean mati masjidnya mengikut dosa sampean nanti. Gitu. Ini loh Bapak Ibu sekalian, ayo pengkaderan. Kemarin saya di cabang Wiyung, mana dari Wiyung? Angkat tangan. Wiyung. Oh KO, rupanya 2 hari. Oh ini ada cuma 1, Baitul Arkom itu kan, sejak kemarin sampai hari ini begitu kan. Sama Bapak Ibu sekalian, kalau yang muda-muda ini nggak kita munculkan, saya saja kalau ada yang muda baca lebih bagus, kamu aja di depan. Saya kalau ada yang khutbah yang muda-muda, silakan yang muda-muda, begitu kan. Kita harus tahu diri Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak ada pengkaderan terus ya apa Muhammadiyah ke depan itu? Gitu. Bapak Sultan yang tua-tua ini pahalanya kapan? Pahalanya sampai ngadir itu sudah berlipat-lipat sampean mudah jariah sampean. Oh tak kader anak ini. Nah
nanti amalmu juga amalku begitu. Jangan transaksional kok sih urip pisan. Sing dicari pahala, pahala, pahala begitu. Kasihkanlah mereka-mereka yang muda-muda itu. Gitu. Mohon maaf. Dulu saya masih ketua PAN Jawa Timur. Dioyok-oyok sama teman-teman itu agar menjadi ketua, enggak lah, cukup sekali. Karena ada yang orang muda yang lebih beringas, ada Mas Yoto, ada Mas Kuswianto, ada Mas Sulidaim, ada Mas Sunartoyo, yang muda-muda, gitu. Saya ketika kuliah subuh sudah 2 tahun yang lalu, setelah itu saya minta, aduh Pak, ojo kuliah subuh dari Surabaya ke mana, ke Gresik lah. Aku sholat tahajud itu di mobil goyang-goyang terus saya begitu kan. Mbok cari mubalek Gresik lah. Sudah semuanya Pak Sultan, jadi harus gantian cari dari Surabaya begitu kan. Nah, saya melihat imamnya itu anak-anak muda semua. Oh, saya tanya, ini anak muda. Iya Pak Sultan, bergilir. Kalau subuh Ahad pagi itu bergiliran di kota itu. Jadi ke sana kemari begitu. Dan ada yang kurang benengnya. Anak-anak muda itu setelah ngimami saya yang dari Surabaya ceramah, dia izin keluar. Saya husnudon, oh mungkin ngimami nanggup masjid liyane mungkin begitu ya. Mungkin setelah sini subuh sana lagi begitu kan. Ya kalau dia ngimami lagi kan nggak mungkin. Ya tapi mbok anak-anak muda itu yang menghargai apa mubaliknya itu ceramah soal apa sih ini sih? Apa dia itu sudah cukup, nggak perlu mendengarkan ceramah dari mubalik yang lain begitu kan, boten toh. Nah sama saya juga melihat di Ponorogo itu setelah ngimami subuh keluar dia, oh ini ada yang nggak pas ini. Berarti imam-imam itu harus diberitahu, kamu itu imam tidak hanya sekedar datang pergi kayak imam-imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau di sana terus tempat duduk menunggu jamaah bisa diuwel-uwel sama jamaah itu. Maka kemarin Al-Fatah saya tanya Mas Haji, karena Al-Fatah itu sekarang SK-nya dari PP, maka CEO-nya langsung Ustadz Kusnadi yang dari mana? Dari Sragen itu. Dan teman-teman yang muda-muda ada Mas Aji, ada Mbak siapa itu dari LPCR PM pusat itu. Saya tanya Mas Aji, gimana perkembangannya Al-Fatah? Oh iya Bapak, kita belum merekrut imam-imam itu. Loh, imam-imam Siri yang kemarin, kalau yang Zari sudah ada Pak. Yang Siri itu dari PDM Pak, yaitu kurang bagus Pak. Apa kurang bagusnya Mas Haji? Karena beliau-beliau itu kalau jadi imam menjelang sholat datang, setelah salam wiritan sebentar terus mabur. Nah, imam itu sebaiknya tidak, setelah ngimami menghadap makmum duduk sampai apa? Jamaah habis. Kalau ada yang mau ngobrol, mau macam-macam, itu bisa apa? Bisa melayani. Maka ketika saya di Gresik, saya tanya mana ketua tabletnya. Baguslah sampean punya apa imam-imam begitu. Saya tanya, apakah imam-imam ini sudah dilatih soal kafiatus sholat? Belum Pak Sultan. Ojo hanya dipilih jadi imam karena apa? Karena suaranya bagus, bacaannya makhrajnya bagus. Jangan. Tadi yang baca imam tadi, baca Al-Quran tadi kemana? Sudah izin gitu. Pak Sinten? Dari Lazis. Pak Sinten tadi? Pak Nur, mana Pak Nur? Oh sudah tugas sholat maghrib ngimami kelihatannya nggih. Nah ini Pak Yaya, tabligh itu harus diajak bersinergi supaya imam-imam dan
khotib-khotib dan nopo lagi? Muadzin sama iqamah sama apalagi pengajian itu beliau mereka yang ngatur. Jangan ada CRPM sampean, jangan sampean ijeni ya, kualat sampean nanti. Gitu. Teman-teman tablet nanti nopo cemberut nanti, jangan urusan mereka. Nggih. Tapi harus diajak kolaborasi tablet kita. Siapa yang muadzin dan iqamahnya bagus-bagus masjid jenengan? Masa Allahu Akbar begitu saja. Sampai sendiri yang adzan yang iqamah ya. Kalau iqamah enggak kayak di Masjidil Haram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi baris rapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar aja. La ilaha illallah. Bapak Ibu, terus sebelah ada masjidnya teman-teman kita yang jenggotnya panjang-panjang, sing celonone cingkrang. Kira-kira jamaah milih masjid kita tuh masjid sono? Ya masjid sono long sampean. Ngomong napa sampean mboten enggak enak nggih rasanya ya. Nah itulah tablet itu harus membuat pelatihan muadzin iqamah dan kafiatus sholat itu agar imam-imam itu tahu kayak Abu Hurairah itu ngimami, tahu bahwa di belakangnya itu ada makmum yang sholatnya cepat. Lu tadi itu sholat dengan imam, tapi kamu mendahului imam, berarti kamu belum sholat jamaah. Dan kamu adalah tidak sholat sendirian, karena kamu sholat berjamaah. Dikampleng, plok, begitu. Berani sampean begitu? Buyar masjid kita. Artinya ngerti, dah sholat lagi, berarti kamu belum sholat tadi itu. Nah, di Al-Fatihah itu mau ngetes imam-imam tetap seperti itu yang digaji, dan nanti yang ngurusi masjid CEO sampai botnya nanti itu dari pagi sampai malam ada lagi karena masjidnya 24 jam digaji nanti Bapak Ibu sekalian. Nah Jawa Timur sudah membuat batch pertama AM3 Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Kemarin Jawa Timur mestinya ada 2 nggih, Jenderal Sudirman sama boten remaja. Mana remaja? Kami remaja mana? Mana? Pak Mariono. Oh gak wani ngacung Pak Mariono. Kenapa masjid remaja kemarin kok nggak ikut? Gak kuat bayar 3 juta itu tak? Nah nanti mungkin Mas Yahya akan kita reduce, jangan nyampe 3 juta nggih. Kemarin kami ketemu Prof Muhajir agar BSI Maslahat yang kayak Lazismu itu bisa kerja sama Lazismu, dan saya minta Pak Dr. Hewan Zainul untuk ketemu sama BSI mana? BSI Maslahat. Nah, insya Allah nanti mungkin akhir Syawal Bapak Ibu sekalian akan membuat AM3 yang kedua. Ayolah Surabaya diperbanyak, jangan cuma 1. Siapa yang kemarin perwakilan dari Jenderal Sudirman sama Baitur Rahim, Pak Sinten tadi yang ikut? Halo? Jenderal yang ikut? Pak Leman. Sini Pak, sampean Pak. Cerita 22 menit begitu. Nah AM3 itu Bapak sekalian supaya masjid-masjid kita itu berjaya, iso cari duit, bisa mengelola masjid, bisa mengembangkan masjid, bisa memakmur masjid, dan bisa masjidnya itu makmur, pengurus-pengurusnya makmur. Pak, kasih apa? Testimoni yang menarik dari pelatihan selama 2 malam 3 hari itu nggih. 2 malam 3 hari. Monggo Pak, sekedap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, langsung aja nggih. Nggih, langsung mawon. Nggih. Alhamdulillah kemarin kami perwakilan dari Masjid Jenderal Sudirman selama 3 hari mengikuti AM3, yaitu Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah di Ponorogo, hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Banyak sekali ilmu yang kami terima, tapi yang jelas kenapa masjid-masjid Muhammadiyah atau masjid kita kurang berkembang, itu karena salah satu di antara adalah pengurus masjid belum tahu identitas masjidnya masing-masing. Ini menyadarkan kami, artinya begini, maksudnya takmir masjid itu harus bisa membuat kategori masjidnya masing-masing. Misalnya begini, apakah masjid saya ini termasuk kategori masjid transit, atau masjid musafir, atau masjid kampus, masjid sekolah, atau masjid pasar, masjid perumahan, atau masjid kampung. Kalau itu sudah kita ketahui, maka langkah kedua adalah memetakan apa kebutuhan yang sesuai dengan kategori tersebut. Itu yang menyadarkan kami. Terus yang ketiga, kalau sudah itu kita petakan, maka yang paling penting adalah kita mengadakan semacam action. Nanti kita harus sudah bukan zamannya lagi berkompetisi antar masjid, tapi yang paling penting adalah berkolaborasi. Itu ya. Kemudian kalau sudah kita petakan semua, maka ada satu yang penting lagi, yaitu sesuai perintah hadis, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ya pengaruhnya, atau diluaskan rezekinya, maka jalin silaturahmi. Silaturahmi itu artinya jalin kerjasama dengan yang lain, atau memviralkan masjid-masjid kita, sehingga nanti masjid kita ini dikenal oleh orang lain. Kalau sudah dikenal orang lain, maka rezeki itu akan datang sesuai dengan hadis itu. Jadi makna hadis jalin silaturahmi itu adalah membuat masjid kita ini terkenal, ya, baik melalui media sosial atau yang lain. Yang jelas harus selalu diviralkan, karena masjid itu nanti bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian yang paling penting, masjid itu harus mempunyai 3 unsur. Kalau salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka belum sempurnanya masjid. Yang pertama, harus ada anak-anak, harus ada suara anak-anak di masjid itu, karena itu adalah generasi penerus kita. Yang kedua, harus ada suara remaja. Remaja ini tadi ujung tombak untuk estafet. Dan yang ketiga, tetap harus ada orang tua. 3 itu kalau di masjid kita ada, maka sesungguhnya masjid kita sudah dikatakan boleh mendekati kesempurnaan. Tapi tidak hanya itu aja, tapi ketiga-tiganya bergerak, orang tuanya, remajanya, dan anak-anaknya. Itu mungkin yang paling. Matur nuwun. Nah, Bapak Ibu sekalian, masjid yang menang unggulan Jawa Timur itu adalah Baitul Mukhlisin, tempat AM3 Beach One kemarin. Masjid itu kalau ngundang anak-anak SD sampai SMP yang mau jamaah sholat subuh dikasih 5.000 setiap anak. Rame masjidnya, tetapi ya tidak tiap hari, sekali-sekali dikasih, sekali-sekali tidak. Remaja juga begitu, banyak begitu kan. Nah, jadi ya mikir, mohon maaf, jadi takmir itu mikir, gitu. Nah, jadi opo bu, begitu. Nah, yang penting tadi itu mengidentifikasi siapa yang punya daftar kasaran jamaah masjidnya, hafal dengan jamaahnya sampai sholat Jumat, hafal? Belum hafal? Belum, karena kita itu coba di seberang sana itu ada masjid jemaat minggu pagi. Masjid apa niku? Nah, jemaat minggu pagi kira-kira punya daftar apa tidak? Punya, dari yang atas sampai yang bawah yang dijemput
dengan angkot, kalau pulang dikasih mie, kalau pulang dikasih beras, pasti punya daftarnya kan? Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, identifikasi itu penting, begitu kan? Sehingga Pak Yahya mulailah ya, akhir Syawal nanti Bitri ini harus masjid-masjid yang jadi unggulan Surabaya dulu. Nanti perwakilan gitu Pak. Malu Pak, aku KTP Surabaya Pak. Gitu. Kalau Surabaya yang begini masjidnya bukan masjid kampung-kampung, lantas ya memang harus ada pelatihan. Kalau kita ada pelatihan hanya mikir sendiri nggak bisa. Karena Propkus bukan profesor, provokator. Karena Pak Kus itu bisa memprovokasi masjid-masjid bisa menjadi. Lah ini ada masjid pun di Masjid Pemuda Surabaya, Masjid Pemuda kan. Itu ikut ke Sragen dulu. Kan sekarang bisa jadi viral seperti itu. Masjid Al Jihad yang di Banjarmasin itu ambulannya adalah Alphard. Kalau Bapak Ibu kepingin naik Alphard, mari sakit di sana. Ada 3 Alphard kemarin ini Pak Sultan, Alphard yang terbaru katanya, Masya Allah, ambulan saja Alphard begitu kan. Ya karena diurus anak-anak muda itu, anak-anak tua seperti kita tadi nasihat saja, wis bagus, alhamdulillah, ma'asalamah, aku tak dungo mana cek jamaahnya lebih subur gitu pun. Karena yang tua-tua itu dungone mandi, nek nyambut gawe gak tahu mandi begitu kan. Karena kesel udah. Siap nggih? Siap? Siap untuk maju. Jadi kalau namanya la'alakum tattaqun, takwa itu tidak hanya dibuktikan sujudnya lama, ndonga lama, rakaatnya banyak, sholat sunnahnya banyak, tapi prestasi masjidnya tambah maju. Itu namanya la'alakum tattaqun. Nek masjidnya tambah begini, definisi takwa dari mana itu? Gitu. Nah, terus jangan sampai wala tamutunna illa wa antum muslim. Dadak ketika mati masjidnya ketika tambah mudun gitu kan. Yuk nopo kita lihat catatan kita yang seperti itu. Mau nopo mau begitu? Nah kalau nggak mau, ayo Pak Yahya mulailah nopo seharian dilakukan pelatihan pra AM3. Kalau ikut AM3 kan nggak mungkin kita menyelenggarakan sendiri begitu kan? Karena akhir Syawal ini nanti AM3 betul dan AM3 nasional di Masjid Al-Fatah juga. Setelah AM3 betul nanti di mana? Di Al-Fatah Tulungagung. Nasional nanti akan diletakkan di Al-Fatah, tidak lagi diletakkan di Sragen itu. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, kita mulai siap. Jadi kalau cabang membuat kegiatan di masjid, ranting juga membuat kegiatan di masjid nih Pak Ketua. Supaya apa? Ya supaya ranting dan cabang itu 24 jam bisa aktivitasnya terus menerus itu. Nggih, matur nuwun. Cukup.